masalah keluhan penyakit, ya itu sekali. Beliau juga buka pengobatan atau klinik di rumahnya, nanti bisa disampaikan untuk kliniknya. Tapi setiap Sabtu Ahad beliau sering keliling kemana-mana. Di antaranya pada pagi ini itu beliau bisa hadir di Kebumen. Sebelumnya kenalkan, saya Gonto Edi Triwibowo. Saya dulu pernah kuliah kalau dengan pengobatan nggak ada hubungannya. Saya di teknik sipil Udin, sama sekali nggak ada hubungannya, sama sekali. Hanya karena saya kapok kerja di konstruksi itu kan apa ya? Kalau kita kerja tidak akan pernah bisa lepas dari sogok menyogok. Udah deh, sebersih apapun. Teman saya itu sekarang masih kerja di konstruksi yang didanai Bank Dunia. Bank Dunia itu rapi, ya tetap ada sogok. Wadah mereka hitungannya paling rapi, tetap ada sogok. Jadi susah. Makanya waktu itu saya harus cari pekerjaan yang satu dihormati. Ya, yang kedua, kalau sudah dihormati, apa saja omongan saya dilaksanakan. Yang ketiga, paling tidak finansialnya harus bagus. Dihormati satu. Saya terapi jenderal, pernah sering, bahkan menteri juga pernah, gitu kan. Bahkan adik saya, ya adik saya Mila, itu terapinya langsung ke ibu negara. Ibu negara itu punya sakit di perut. Ya, yang benerin adik saya, Pak Jokowi kesleo, ya, yang benerin adik saya, belum. Hebat ya, kita bisa sampai di sana. Kita kalau ke sana kan susah itu kan. Enaknya apa? Semua omongan kita dilaksanakan. Oke, hari ini kita bicara ke resista puntiran, resista 6. Dulu kita nggak keluarkan, karena saya pikir puntiran nggak perlu deh dari itu. Saya keluarin resista 1 itu untuk keselio dari ujung sini kepala sampai ujung kaki, hitungannya detik. Ya, kita terapi keselio itu hitungannya detik, selesai. Itu luar biasa, tanpa sakit, tanpa bengkak. Tapi jangan terus ngomong, itu berarti jenengan nggak percaya Allah. Saya justru percaya, karena saya percaya maka saya jadi terapis. Itu artinya jawabannya gitu. Lebih percaya saya daripada pasiennya gitu. Ya, jadi jangan dihubungkan dengan itu. Yang kedua, resista kedua itu untuk tulang punggung, HNP yang sekarang jadi momok gitu kan, viral. Terus berikutnya skoliosis, lordosis, kifosis, apapun yang itu semuanya di resista 2, cepat sekali. Ya, kelompokannya macam-macam gitu. Resista 3 itu yang super ekstrim, ya, dengan skoliosis berat, tangannya menarik ke sana, kepalanya ke sana, banyak gitu kan. Nah, itu resista 3. Kalau resista 3 dengan pelatihan selesai terus ada pasien, dengan video terus ya dari materi dari terapi pertama, kedua, ketiga, setelah itu videonya diedit kirim ke YouTube. Jenengan akan kedatangan pasien seluruh dunia. Resista 4 khusus untuk patah tulang, ya. Resista 5 untuk semua otot. Jadi kalau dulu ini kan ilmu mbah kita ya, jadi itu hasilnya ilmu keluarga saya, keluarga Magelang. Terus turun sampai ke ibu saya, dari mbah saya, dari Mbah Kerto Dimejo, turun ke ibu saya. Dari 11 anak itu hanya ibu saya. Setelah itu turun ke saya. Oke, kita ke puntiran. Jadi semua puntiran bagus, ya. Tinggal kita nanti combine saja. Kita ke kaidah puntiran di resista. Oh, ini nanti aja. Kaidah puntirannya pakai kaidah sholat. Yang pertama, jadi kalau kita takbir, ya kalau kita takbir, ini saya kebut ya, karena ini jenengan mulai jam 9 sih, harusnya jam 8. Ya, kita takbir begini. Itu semua
Kalau Rasul kan setentang bahu ya. Semua teknik apapun itu setentang bahu. Jangan berdiri begini, jangan begini, jangan begini. Itu satu. Nggak ada orang hormat begini kan nggak ada. Belum ada. Itu. Jadi fikihnya kalau versi kesehatan ya satu. Setentang bahu. Berarti kita harus melebarkan bahu. Ya, kita harus melebarkan bahu. Kalau bahu kita dilebarkan, kita terhindar dari frozen shoulder. Ya, ingat itu. Kalau saya terapi frozen shoulder, hitungannya menit saja. Itu hanya mendorong ini. Siapa yang hari ini sininya sakit? Langsung saya. Ya, biar ditarik, kita hanya dorong saja. Ya, ada Pak? Ya. Kalau kita dorong ke arah sini, nanti boleh posisi tidur. Ya, paling enak posisi tidur. Kita tinggal dorong begini pakai jari 3 atau jari 4 atau pakai karate. Ini. Hanya dorong sini aja, selesai. Hitungannya menit. Kita lihat 3 tahun. Ya. Oh iya. Silakan. Nah, ini kan lebih enak. Nah, oke, tarik ya. Ya. Saya hanya megang ini supaya dia nggak banting ke sana. Ya. Ini saya dorong yang sebelah sini. Dah. Ini dong. Sini. Saya jangan kalau pakai jempol sakit. Kita dorongnya boleh pakai begini. Tarik terus. Boleh pakai 3 jari gini. 1. Jadi teknik sholat kita asli kalau dari versi kesehatan, 1 dia harus megang, harus melebarkan. Mau jenengan takbir gaya apapun, syarat pertama harus lebar. Kan takbir ada yang begini, ada yang begini, syaratnya harus lebar. Itu yang pertama. Ya. Setelah itu mulai, kayak itu kan. Saya seperti tadi, ini bentuk penghormatan. Ya. Kalau di Islam ini untuk pegang dada, kalau jenengan subuh, namanya subuh itu mesti dingin, ya. Dada kita sering sesak, pegang paru-paru, ya. Baru di sini. Kenapa nggak begini dua-duanya? Nah, misalnya gitu. Karena kalau jantung saya tekan, jenengan bisa sesak nanti. Nah, sekarang pada pas posisi rukuk. Ya, Mbak Saudara, posisi itu posisi yang bisa satu ngecek sakit, yang kedua bisa nerapi sakit. Posisi rukuk kesana berarti nggak ada ya, rukuk toh. Kalau saya ya orang kesehatan, kalau di sini nanti yang ketinggi, ya berarti ini masalah. Nah, berarti sudah lurus karena tiap hari di terapi ya. Dia lurus. Ya, ini saja masih ada yang keras. Titik ini. Ya, 1. Kita bisa lihat tulang belakang kita bengkok atau tidak dari belakang. Itu yang pertama. Gitu. Yang kedua, kalau kita berlama-lama, jelas pasti tulang punggungnya setelah direposisi lebih bagus. Yang ketiga, yang selama ini sering dilupakan, cukup Pak. Dia, ya, semua orang Indonesia dan orang dunia manapun, patela, tempurung itu selalu naik, sehingga kita nanti susah untuk iftirahat, ya taruh itu susah karena kita tidak bisa duduk, tempurungnya naik. Ya. Nah, Rasul ngajari tempurungnya diturunkan dengan cara didorong. Siapa yang nggak bisa duduk sholat? Iftirahat. Sakit lima kencang. Karena ini sudah lurus, nanti harusnya dia itu kita hanya tinggal dorong. Nah, tekniknya dorong. Hanya didorong aja. Persis waktu kita sholat dalam posisi rukuk, didorong. Posisi rukuk kan kita ini dorong untuk dalam. Ya. Dan nggak usah lama. Coba angkat kaki. Enak. Yang merasa lehernya lini terus, langsung, cepat sekali.
Oke. Oke Pak, kanan apa kiri Pak? Dua-duanya. Pak, iya Pak, monggo. Kanan apa kiri? Kanan. Dia sakitnya gini. Kalau di puntiran, sebenarnya puntiran itu sesuatu yang biasa kita lakukan, tapi karena kita nggak ngerti ilmunya terus dikira biasa. Puntir ke sana, gitu. Ya, kalau laki-laki kita tekan di sini, ini cukup didorong pelan. Saya dorongnya pelan atau keras Pak? Pelan sekali. Ya, berapa lama terserah. Semakin cepat semakin tidak dibayar. Nah, dia di sebelah sini, ya berarti dia kanan, berarti dia nanti di sini. Ya, ada dua, boleh diterapi yang di sebelah sininya saja, karena terus. Bapak tadi kalau apa? Anaknya kalau makan itu ada makanan nanti dimakan gitu. Set ini seperti Bapak, cuma saya dorongnya ke bawah semua, ya. Jadi sakit yang di sini bisa dicegat di atas karena dia masih satu alur, ya. Itu buat mah ya? Buat mah yang tadi, tapi mah yang kanan kaki kiri. Nanti saya yakin kalau tidur itu pasti kaki kanannya yang apa? Yang jatuh. Tumitnya dipuntir karena dia lihat tadinya kan gini toh, maka kita puntir ke sana. Jelas ya? Ya tadinya dia begini, kita puntir ke sana. Jelas? Oke. Posisi Tarikan, puntir ke sana, ya. Terus ininya kan ototnya yang tadi kan sini yang paling parah, kita puntir ke sana. Ini rasanya gimana? Sakit. Ya. Ini masih posisi dalam tarikan. Dalam tarikan ya. Jadi kita puntir ke sana. Mari. Ya. Jadi istilahnya kita gini kan. Kalau ini jatuh ini bisa ditambahkan. Kalau untuk orang stroke ini tambahkan begini. Ya, dia Puntir. kalau ini kita puntir ke sana. Aslinya begitu. Cuma ini kita ya tidak, ini kita dorong. Tapi aslinya kita puntir ke sana. Kita perbaikin kiri, dia kelihatan tinggi loh. Ya. Nah, nanti efeknya semua di sini keras. Kiri keras. Yang sini empuk, boleh dicoba dilihat kalau saya gitu. Sini keras, ini empuk. Coba lihat. Ya, linu nanti di sini di belakang dulu linu semua. Sampai ke leher nanti. Nanti sampai naik ke atas. Ya, jadi tadi yang Mas saya kanan atau kiri pegang punggungnya saja diginikan, kita tahu bahwa dia keras yang kanan atau keras yang kiri. Dibantu mana ini? Ya. Dorong aja. Saya dorong. Ya. Ya. Ini saya tekan di sini aja karena di sini tapi tinggi tuh. Ini puntirannya begini. Banyak gerakan begini tetapi dia nggak ngerti fungsi. Oke Mas, turunin. Nah, tadi yang sudah meraba, ya. Sekarang hampir sama keras nggak? Masih ada keras aja. Agak. Ya, sudah mulai agak keras ya. Kerasnya nanti double, sama-sama jadi empuk ya empuk bareng gitu. Karena ini kalau nanti kerasnya yang dia nanti di sininya, yang karena ini permasalahannya di sini. Oh gitu. Ya. Nanti dia tulang keringnya lurus. Tetapi dia lihat caranya hanya begini. Tampilannya. Ya. Dia begini. Padahal dia harus di sini. Tapi dia nanti ketemunya di sini. Ya. Gini. Karena dia enggak ketemu, ya berarti kita dorong. Dorong. Ini sebentar dulu ya. Kita lurusin dulu. Karena kalau kita lurusin di sini nanti dia nggak mau karena tulang. Nahannya di tulang ini ya, atas. Yang sini hanya nahan aja.
Sebentar. Ya. Nah, Ini hanya nahannya. Ini kan tulang, dua Iya. tulang seperti ini. Iya. Yang ditahan yang di atas. Jadi yang ini yang bergerak. Oke, pelan aja. Kalau nggak diperbaikin di dengkulnya, dia nanti balik terus. Oh, ini sekarang gini, dia sebelah ini sudah hampir ke tengah. Dia nanti ketemu ini di sini, harus di titik tengah. Sekali lagi. Oh, ya, sini sudah hampir dikit lagi lah, dikit. Ini masih sakit, saya tahu. Sakit mas. Oke, Seorang dua ya. ya, ini Orang sudah dua. Kalau tulang bisa sendiri tapi Ini- agak hasilnya kurang maksimal. tulang keringnya di sini, dia sudah di tengah. Nah, ini sekarang saya gambar, dia sudah di tengah. Cuma dia belum nyambung. Masih Kosong kan ini? Kosong ya. Harus diturunkan. Kita turunkan dulu. Ya. Kita dorong ke sana. Ini untuk yang dia duduk kalau sholat jatuh seperti ini. Caranya seperti itu tadi atau Oke. Setelah itu hanya seperti tarik ini. yang ini, Pak. Caranya seperti itu tadi. Itu dorong ini, Iya. Pak. Tarik tumit, dorong, terus Jadi ini. ini. Oke, tarik tumit, tarik ini. Sana. Seperti tadi kita Baru di ini. jatuhkan dulu, Jatuhkan. baru didorong. Karena kalau enggak seperti ini, dia lebar. Ini pohonnya diam-diam parah. Oh, oke. Jadi sering-sering sakit dia di sini. Sini. Iya Pak. Linu, Linu, Oke. sering nilu di Jadi dia hanya tarikan saja. Jarang. Itu ototnya atau tulangnya tak? Yang di Otot. ini? Ototnya kalau ini. Ototnya. Nah, biasanya dia itu tebel di sini. kita mulai ke iliak. Ya. Sama. Cuma ini dua-duanya menutup. Ya, tahu bedanya nutup dan tidak. Jadi gini. Kalau ini tulang, ya tulang iliaknya, kita ambil 2 jari. Harusnya dia di ini apa dagingnya itu harusnya sesuai dengan 2 jari ke sana, baru dia normal. Ini dia enggak, makanya dia menguncup dari iliaknya ke dalam. Ini tinggal kita buka. Efeknya kalau yang seperti gini, ya, yang gini, itu satu spermanya dia nggak bisa mengalir dengan bagus. Mas. Ya. Putarannya Terus- nonton lah. Terus kalau dia nanti sepuh, ini kalau sepuh ya, kalau sepuh, dia pipisnya sering menutup karena dia nggak apa dia nguncup ya. Jadi ini Pipisnya nggak lancar tuh. kandung kemihnya dia kekunci, jadi dia pipisnya nanti dia nggak lancar. Ini pipis enak dan pipis tidak enak nggak lancar dia. Kita buka, mau nggak? Sana sini kita dorong keluar. Nah, cari ujungnya ini kan tulang. Pirang-pirang bekas Cuma biji dia kuat. lagi sedikit ya. Kering kon. Oke, ya. Sekarang kita lurusin lagi. Nah, sekarang kita gini kan. Angkat itunya apa? Pakai santai. Oke, dorong pelan aja. Siapa yang mau dorong? Monggo. Tuh ini sudah lebar.
Kalau untuk orang-orang yang O, itu linonya di sini sama di sini. Di pangkal Ya. paha. Kalau orang X, linonya di paha. Dia kan mundur ke kiri. Jadi kalau misalnya orang O itu sakitnya dia yang pasti dia ngomongnya di sini, sama di sini. Ya, karena kebuntir dengan posisi kaki kita, dia ada di sini. Cara mijitnya juga sama. Orang-orang O itu sederhana sebenarnya. Jadi mereka selalu mengeluhkan bahwa oh ini kaki saya sakit, ini sakit. Ini cukup di sini aja, sama di sini. Tiga poin. Ya. Jadi mereka itu sakitnya ada di titik ini saja. Itu orang-orang O. Jadi nanti Itu kakinya kakinya melintir. betis sama ujung itu O. Kalau X dia ada di paha. Nah, rahim itu harus ada di sini. Ya, lepas. Rem harus ada di situ. Ya, kalau dia geser, istri saya itu digeser sama adik saya gitu, hampir sampai kapok itu ya nggak bakal hamil. Ya, jadi kalau rahimnya di sini gitu, misalnya dia rahimnya nanti kan bentuknya kayak selang gitu, nanti kerasa. Misalnya dia di sini gitu rahimnya, buat sampai kapanpun dia bakal hamil. Nah, nanti dimasukin ke dalam, ya digeser ke dalam, nanti masuknya di sini. Bisa di sini terserah. Penting di sini ya, dalam sini ya. Nah, mbaknya itu dia berarti rahimnya yang di ujung sana meluntir ke dalam. Jadi nanti cungkil. Terus nanti saya ngajarin saya ini sudah mudah. Sana juga sama. Misalnya ini karena saya posisi di sini ya. Jadi dia gini. Terus maju. Nanti kalau ketemu dek ada kenyal yang ke sana kayak usus tapi berdiri ke atas dan lebih besar dari yang lain, itu rahim. Nanti jenengan sudah keduk dorong. Makanya pakai minyak. Dorong terus, jadi itunya nanti ini gini bentuknya nanti. Ya, jadi usus dia di bawah, rahimnya didorong ke atas. Jadi rahimnya itu nanti ada di sini kita. Di atas jari kita. Terletakkan di sini. Oh, didorong ke tengah ya. Ya. Itu kalau nyampe ke sini. Kalau nyampe ke sini, makanya gimana? Mbaknya pada Coba. bisa tahu kan? Nah, ya begini aja. Tahunya dari jarinya. Dia rahimnya ada di sana, berarti nanti di sana. Nanti saya nyoba lagi. Ya, nanti dorong ke sini, cungkil saja pakai minyak dulu tuh, biar nggak sakit. Dia ada di sana, di kiri. Ya, dorong. Nanti kalau sudah ketemu gitu kayak rahim kayak usus, ini itu namanya lordosis. Ya, lordosis. Ini nanti kita terapi dengan teknik yang puntiran itu jauh lebih cepat. Ciri dari lordosis, pantatnya pasti besar, semok. Kalau satu kaca masih kalau begini, ya, Dorong. ya, ini kebetulan Saya narik sini. nggak ada yang keras. Saya pengen yang keras. Dorongkan sini. Minta itu Mbak. Mbak, dorong Mbak. Nah, ya. Ini Enggak apa-apa, jenengan dorong aja. dia ini lebih keras, ini lebih ada di sini. Nah, kalau tulang dia ada di sini, ya, karena kita mau berdiri tulang. Kalau dia miring ke sana, berarti ininya yang dimiringkan. Iya, ini didorong ininya. Oke, tulang. Ya. Ini tulangnya ada di sini nih. Mengsol ke sana. Harusnya sedikit sih, tapi sedikit pun dia nanti akan linu terus-terusan, gitu kan? Ya, jadi itu. Ini ditarik Tulangnya dari sini, ini jempol saya. Ini saya balik ke sini. Posisi duduk lebih nyaman. Gitu. posisinya seperti Ya. ini. Jenengan praktek aja. Tulangnya yang didorong. Tadi kan daging, ya.
Sekarang tulangnya yang ini yang didorong. Kalau dia tidak kita puntir, seperti tidak kita puntir begini, dia susah. Tulang itu susah didorong. Nah ini sekarang saya narik ke sana. Narik juga kanan. pahanya begini. Ya, pahanya persis tangan saya begini. Keluar, ya, keluar. Kalau kita puntir ke sana, pahanya ke sana. Kalau kita puntir ke arah ke sini, pahanya ya. Jadi itu pahanya bisa. Kalau kita puntir keluar, pahanya ke depan. Kalau kita puntir ke sini, pahanya turun ke belakang. Nah, kita lihat. Sakit bu? Sakit? Boten? Sakit boten? Boten. Jadi sakit? Hihi. Gitu? Niki? Niki? Nah, ini komandan. Niki? Boten. Niki? Itu komandan. Berarti pahanya dia ke dalam. Ya, gini. Kita keluarkan, berarti kita puntirnya keluar. Ya kan gini toh? Ini kita puntir dia biar keluar. Maka dia di sini kita puntirnya ke sana biar dia keluar. Kayak O, tarik, puntir. Siapa? Tarik. Yuk, Mas, Tarik, puntir, langsung praktek. Langsung aja, Mas. Kalau saya puntir ke sana, dia turun ke dalam. Oke, jelas. Kalau dia saya puntir ke sana, Pak hanya bisa keluar. Oke, puntir ke dalam. Wih, ibu anu ya, limpo ya, limpo mak. Oke, nggak apa-apa. Puntir aja. Sakit bu? Oke, sudah. Terus puntir terus. Sampai ditarik, Mas. Oh, sudah dipuntir, saya dorong ke atas saja. Jadi saya keluarkan pahanya. Ini pahanya miring tapi tenggelam ke dalam. Bagusnya lagi begini, tapi saya kasihan. Nonton di Oh, seperti ini. ini kok umumnya. Makin puntir, naikkan aja, naikkan aja. Nah, puntir lagi. 1, 2, 3. Oh. Coba diangkat kaki. Gitu. Terus. Terus. Ayo terus. Boten sakit. Oke. Tarik saya puntir lagi. Sampai Mbak. Tarik ke sana. Santai aja. Ini tarik. Keluarganya bisa Ya. sampai di rumah. Keluarganya. Karena kalau dia tidak ditarik sampai kapanpun nggak bisa diturunkan. Ya. Jadi tarik, ya, baru kita mulai perbaiki bonus speed. 2 orang. Ininya, tumitnya aja ya. Cuma dia lengkung. Dia agak bengkoknya yang di sini. Oke. Ini nggak bisa. Ini jauh ya? Oh, itu ininya nggak bisa buka juga? Nggak bisa ke bawah kan ya? Bisa, Pak. Bisa dikit. Sudah tarik? Itu terus. Tarik tahan. Berapa lama, Mas? Tarik tahan. Udah berapa lama? Kalau masih Iya. tarik. Kalau nggak kuat nanti dia nggak mau. Tarik di sini. Dia dapat di sini. Iya. Sini. Ya. Atau jenengan kalau susah dari sini. Nah, itu dong. Iya. Sama? Oh, kan tambah besok itu iki. Wis mudun dhewe no. Masalah terus lanjut. Tarik, Mas. Tarik, Mas. Iya. Ya. Tahan terus. Ini saya dorong ke arah sana ya. Gambus skin. Gambus skin. Kaku. Coba dilepas, sudah mulai nempel. Iya.
Sampai neng mas. Hah? Deng santai. Oke, sebentar. Ini keras, ya. Oke. Bisa digulingkan begini, tetap didorong. Saya tahu tarik pak. Ya. Ya, kakinya didorong ke bawah. Harus ada minyak. Sakit ya, Mas? Sakit enggak? Santai. Masih tahan? Masih tahan? Apa harus mulai itu? Tahan. Oke. Ini gantian didorong ke sana. Kalau mau cek tulang ekor caranya gini. Ini pantat terakhir, ya, 3 jari. Set. Ini tulang ekor harus di sini. Ini 3 jarinya pas ya maksudnya. ya. Ini jauh sekali. Tetapi sayangnya dia tenggelam. Jauh. Ini tulang ekornya tenggelam. Ikutin jari saya. Masih jauh sekali. Ya. Oke. Angkanya yang ngondong itu kan duduk. Ayamnya loh. Gula ya apa wih? Syaratnya kan menjadi futung kayak. Futung kayak. Futung itu tuh kayaknya lemes kayak tali itu. Jadi kita Jadi keluarkan kalau tulang ekor. cukup kayak tali Gini aja. tulang ekor kena. Dirayu. Jadi ini dia tenggelam banget toh. Ini tuh kayak. Kita ininya aja. Nah, Itu nanti dia keluar sendiri. Ini sejarah gimana Mas kok bisa jatuh masuk lagi? duduk nih, tapi sambil duduk ya Mas ya. Kita ini dulu pas kecelakaan. Tapi sambil duduk. Coba, ini lagi kan digini kan gak ada ini. Berisik banget. Ya, Terlalu berisik banget lah. nah ini, terus gitu aja. Saya ambil ini. Ini aku. Tarik kakinya Bapak. Oh, siap. Bisa. Bisa dicungkil. Ini jenengan terus hari ini kita terapi terus. Ya. Kalau tulang ekor kita, ini masnya tulang ekornya begini. Harusnya gini tulang ekor itu. Ini tenggelam. Jadi kalau dicari di sini nggak ada. Jadi kita tarik. Kalau misalnya sudah ketemu ininya kan. Jangan di ujung, di sini aja dulu. Di sini. Kenapa? Kalau tulang ekor yang kita ambil di ujung itu kalau orangnya tepar, nggak bisa berdiri, nggak bisa apapun, baru kita ambil di ujungnya. Jadi nanti dia tengkurap. Kalau bisa sujud ya syukur, kalau nggak bisa kita kasih bantal di perutnya, terus kita masukin. Jadi tadi kan saya masuk begini, tadi masuk begini. Kalau dia nanti posisi sujud terus itu. Untuk orang-orang yang nggak bisa berdiri loh ya, yang tebal. Kalau masa kan jalan, jadi nggak perlu harus masuk. Masa cukup di sini aja, nanti dia keluar sendiri. Tapi kalau yang benar-benar tebal, masukin terus nanti ketemu dengan ujung, baru ditarik. Tetap posisi ditarik tumitnya. Sekarang yang sini didorong di pangkal paha. Pangkal paha. Dorongnya Pangkalnya saja di Nanti kalau sini dia aja sudah dulu. keluar, Tetap dipuntir. bisa dipuntir. Nah, pas di ujung pangkal aja. Ya harus orang lain. Ya, makanya kan kalau Rasul ngajarin kalau habis tidur molek, dan itu serius. Ya, kita molek itu nggak pernah serius.
Itu serius, perintah. Jadi kalau begitu bangun tidur, sebelum kita duduk, mulai naik dulu. Ya, enggak ya, maksudnya kecil. Yang di sini yang besar. Ya. Ini salah satu penyebab juga. Nanti setelah itu sininya yang kiri di kasih es batu ya. Nah, saya perbaiki di sini. Ini bengkok ya, saya perbaiki. Ini saya dorong. Yang saya dorong yang sebelah sini. Ini saya hanya nahan. Ya. Kalau itu nyambung ke mata. Iya. Pegel ke mata langsung kalau sini sudah pegel. Makanya terus titiknya di sini tuh. Iya. Sering keluar sudah sini tapi. Ya. Karena yang bukan di sini. Ini saya dua-duanya saya naik. Kenapa? Berat? Apa? Dia miring ke sini. Ya. Jadi ini sekarang saya yang sininya yang saya dorong. Pelan. Tak mainkan. Tulang hidung itu bisa dinaik turunkan, bisa digeser karena dia tulang rawan. Saya mancung. Ini saya mancungin. Coba. Pusing, relax aja. Masih enggak? Enggak. Oke. Yang enak mau muntah ya? Enggak. Oke. Enggak pusing sekarang? Ya dulu. Gemetaran. Makan kalau gemetaran. Kasih minum. Oke. Jadi Jangan banyak gerak dulu. dia justru malah bermasalah di hidungnya. Masih pusing betul. Masih pusing betul. Pusing betul. Untuk stroke ya, berarti nanti di model pikiran. Ngangkat itu ada dua, satu ke depan, nggak bisa ngangkat ke depan, berarti perkaranya di bicep, atau dia ngangkat tapi tidak bisa, berarti perkaranya di tricep. Ya jelas ya. Kalau ke depan bicep, kalau ini tricep. Ya, sekarang itu coba angkat. Tricepnya nggak bagus, bicepnya juga nggak kuat. Kalau bicep tempatnya di sini, satu ya, titik kekuatan, dua di sini, titik trigger point, tiga di sini, titik trigger point. Kalau dia nggak bisa ngangkat begini, trigger point ini kita dorong ke atas. Tekanannya nanti kita dorong ke atas. Di sini dia kita dorong ke bawah supaya si ininya. Kalau ini kan tekan doang ya, 1, 2 itu tekan. Kita mulai ya. Ibunya saya tekan yang di titik sini dulu, yang titik kekuatan. Sakit. Titik ketiga saya dorong ke atas. Trigger point. Senang. Oh, orang kayak ketawa gitu. Senyum belum tentu seneng berarti. Oh, coba saya dikit diangkat. Ngetek. Lumayan. Lumayan. Iya ceritanya kayak gitu. Ya, sudah kayak terlalu sakit kalau kayak tadi itu. Padahal sama titiknya. Ini bukan yang di bawah ya, yang di atas, supaya dia bisa narik di atas lipatan. Nanti kalau yang ini itu perkara gini-gini, yang di sini, yang ini perkara nariknya, ya. Ya. Sekarang dia di sini beres, tinggal yang begini, ya, yang begini. Nah, satu yang ini kita puntir dulu, karena kalau dia kita puntir ke dalam, dia mesti malah ke sini. Berarti kita puntir keluar. Ya. Pol, ini kan tadi saya belum pakai puntiran. Pol, puntiran, sekarang kita mulai. Ini rasanya sudah beda. Ya. Setelah itu kita angkat, masih dalam posisi puntiran.
pelan, tekan sekarang. Gak sakit kan? Iya, saya tuh nggak pernah nyakitin orang. Oke, angkat. Tenang, dengan. Nah, sekarang kita main yang di belakangnya. Tricep adanya di sini. Ya, sini. Ya, dua ini kita ambil. Boleh digoyang, memang harusnya gitu ya. Putir ke sini, tarik ke sana. Istighfar, Pak, istighfar. Kan sehat kok. Nah, gerakan tuh Ini jari mana jempol, ini atau ini? Yang titik ketiga yang saya ulangi tadi titiknya sama. Tadi yang pertama. Tengah-tengah deltoid. Ini satu tekuk, satu, dua. Oke, angkat. Terus, mantap. Ke atas. Ke atas, ke atas. Yang berat sini atau sini? Oh semuanya ini malah bingung ya ekonomi gitu. Bajunya kurang mendukung. Ya. Sekarang kita lihat, ya. Dia tinggian yang hasta, ya. Kalau dilihat di sini tulang ini tinggian hasta. Cirinya kalau ini kita tekan, ya, ya. Oke, sekarang bisa begini. Yang sini belum. Putir dulu. Dorong. Astagfirullahaladzim. Oh, masih belum mau. Nah, sekarang ini putir lagi. Astagfirullahaladzim. Jadi dia harus posisi bisa begini. Ya, ibunya nggak mau, dia putir terus. Kita dorong di sini, kita putir dulu ke sana biar buka. Dorong sekarang ke sisi. Sini sudah bagus, tinggal sini. Ibunya nggak bisa buka, nggak bisa buka. Terus sampai ke sini belum? Belum, ya. Dia tarikan di sini. Jadi cingkol itu nanti ada otot yang di sini dan ada otot yang di depan. Ibunya yang di belakang dulu yang di sini. Nah. Ya istighfar, ya sip. Oke, ibunya nggak bisa kembali ke sana. Ininya semua tangan bermasalah. Berarti kita ambil di sini. Ini hop. Oke. Terus ini sudah rapi. 6-7-nya rapi. Beratnya dia terlalu turun, ya. Jadi jarak berikat itu jaraknya pendek, Mas. Ini dia jaraknya panjang. Ini berikat. Kita ambil ujung berikat. Ya, kita ambil ujung berikat begini, ya, naikkan, ya, kita naikkan gitu. Terus yang sini, yang samping berikat sini, kita dorong ke sana. Jadi dia berikatnya kita naikkan. Karena kalau berikatnya masih dalam posisi turun, dia nggak bisa naikkan tangan. Hop, yang saya dorong yang tulangnya. Jadi kalau misal gini, ya kita mau dorong dagingnya, daging kan kita mau dorong ke sana. Nih, daging kan kita mau dorong ke sana. Jadi ini kebetulan kan yang di sini, ya yang diputar yang kita akan mau dorong. Ini kebetulan saya mau dorong tulang ke sana, berarti saya mutar yang sini. Setelah itu ambil tulangnya, mana tulangnya? Ini, ya saya dorong pelan. Astagfirullah. Yang mana yang sakit?
Oh gitu. Karena ini harusnya. Jadi nanti kalau yang tangan, kalau dia tidak ada ligamen, urutannya seperti tadi. Kalau misalnya dia nggak bisa ngangkat begini, 1, 2, ya, dia nggak bisa membalik begini, boleh diputar begini, tapi ibunya itu begini tangannya, maka kita ambil, kita balik, baru didorong yang sini. Ya, ibunya itu tangannya nggak mau gini, Dan kebanyakan dia gini terus. orang stroke sininya dia tinggi. Ini harus dilebar-lebar. Putar. Lebar. Yang kembung ini jadi kempes ini kan muncul gitu. Sama dengan begini, Ya, terus kalau tangan ada gembungannya, kalau tangan normal nggak ada. Kalau ada gembungannya kita turunin. Caranya seperti tadi, ditekan gitu. Selama ada gembungannya, dia tidak akan bisa nyengkerem atau buka. Kalau kayak gini kan dia jadi nyengkrem gini loh. Iya. Nggak bisa normal jalannya. Iya. Makanya ini harus Lihat. dikempeskan. Ibu ada gembungannya tuh. Ya. Ini harus dulu sampai habis. Nanti dia